Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah, saudara dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, merupakan salah satu nikmat Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, kesempatan, dan nikmat yang paling tinggi adalah nikmat keimanan. Saudara dan saudariku, teman-teman dimanapun antum berada saat ini, semoga selalu dalam keadaan iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Nya. Di tengah-tengah pandemi yang masih terus berlanjut, ya alhamdulillah terus menyadarkan kita apa arti yang namanya terus istiqomah, arti yang namanya terus konsisten belajar, ya beribadah. Ini merupakan salah satu nikmat, ya, yang Allah berikan kepada kita. Dan insya Allah kita semua tidak merasa keberatan dalam menjalani kebutuhan. Ya, kenapa dijadikan kebutuhan? Kalau itu dijadikan suatu kewajiban, mungkin ada unsur berat. Ya, dalam hadis yang sangat pendek, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil sahabatnya yang bernama Bilal bin Abi Rabah. Ya, Rasulullah SAW memanggil Bilal tatkala waktu itu sudah masuk waktu zuhur. Ya, zaman dulu tidak ada yang namanya jam, ya. Jadi Rasulullah SAW ingin mempercepat sholat waktu zuhur saat itu. Ketika matahari sudah ya berdiri di atas kepala dan condong sedikit, ya disitulah waktu zuhur. Waktu itu ditandai dengan adanya tombak. Ya, kemudian Rasulullah memanggil Bilal, ya Bilal, arihni bis salah. Ya Bilal, arihni bis salah artinya berikan kebahagiaan, ya, dengan mendirikannya salat, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, waju'iltu qurratu ainun li fis salah, dan aku menjadikan penyejuk hatiku, ya, itu dalam salat. Artinya, ya, salat sudah tidak lagi menjadi sebuah kewajiban, tapi kebutuhan. Ya, begitupun saat ini kita duduk, kita bersimpuh, mendengarkan untayan nasihat, mendengarkan untayan kalam ilahi, ilmu, ya, adalah karena kita butuh, bukan karena suatu kewajiban. Memang itu suatu yang wajib, tapi jika dilandaskan dengan kebutuhan, insya Allah akan berbuah lebih manis lagi. Yang tadinya manis ada kecutnya, tapi ini manis banget, ya. Kenapa? Karena kita niatkan lebih daripada apa yang seharusnya. Teman-teman sekalian, ikhwah wa akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran masih berkaitan dengan sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang tidak memiliki lawan, di sana ada beberapa sifat. Di antaranya adalah sifat as-safir, al-qalqala, al-lin, al-inhirab, at-takrir. Ya, di situ bisa kita lihat dengan artinya bahwasanya safir artinya mendesirnya suara, qalqala memantulnya suara, al-lin lembutnya suara, kemudian inhirab condong makhrajnya. Dan sekarang kita akan membahas takrir. Nah, takrir, teman-teman sekalian, ya kalau kita kembalikan kepada sumbernya daripada matan, ya, yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Muhammad ya, bin Hasan Ibnul Jazari rahimahullah, beliau mengatakan wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma walinhirafu suhiha billami warra wa bitakririn ju'il. Di situ dilihat, saya kasih blok, ya, billami warra wa bitakririn ju'il,
walid tafashishi nudadanistatil. Fokus kita adalah di blok yang hijau. Wabitakririn ju'il. Ini sebagaimana dalam bab makhraj, ya, Ibnul Jazari pun mengatakan wara yudanihi di dhahrin adkhalu, ya. Jadi ra yudanihi li dhahrin. Kita ketahui dulu bahwa makhraj ra itu, ya, berada di sini. Ini lidah kita, ya, ilustrasikan ini lidah. Nah, disinilah makhraj ra, ya, disinilah makhraj ra. Jadi di punggung, dhahrun, di punggung lidah kita. Ya, di sini di ujung lidah adanya di punggungnya sini, ya. Ini ke atas, ya. Ditaruh di antara gusi dengan langit-langit atas. Jadi adanya di atas. Seperti ini bisa dilihat. Tapi tidak boleh menempel, ya. Ra, gitu ya, bacanya ra, tidak boleh bacanya wa, ya, dinempelkan, enggak, ya, di apa namanya, dingambangkan ra-nya ini, ya. Jadi ra, ya, bisa kita, ya, seperti ini, ya, tangan kita untuk mempaskan ra, seperti itu, ya, ra, 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 ra. Nah, ra ini, ya, dia memiliki sifat takrir. Nah, apa itu sifat takrir? Ya, sifat takrir ini nanti kita akan bahas, ya, pada definisinya. Nah, sebelumnya kita bahas dulu di slide ini bahwa, ya, di sana ada kata sofir. Sofir itu artinya desis, qalqalah artinya mantul, ya, wasofir, ya, sofiruha sad. Sofir pada huruf so, za dan sa. Qalqalatun khutbu jadin. Qalqalah, ya, pada huruf ko, to, ba, ja, da. Ako, elpo, ab, aj, ad. Gitu, ya. Kemudian, ya, walinu, ya, di situ ada lin. Wawun wa yaun sukina wan fataha. Qoblahuma walin, ya. Jadi qoblahuma ada wawu dan ya sukun, sebelumnya fathah. Au ai, au ai, dilembutkan suaranya. Au min khauf, quraish, alaihim, gitu, ya, dan lain sebagainya. Bisa kita dapatkan contohnya ketika kita membaca Al-Quran. Nah, kemudian inhirab, pelajaran kita kemarin, ya, warra, wallamu, warra, ada lam dan ra. Kalau la dicondongkan ke makhraj huruf nun apabila lafaz lamul jalala Allah, gitu, ya. Dan ra, ya, ke lam, ya, lam itu ditaruh di gigi makhrajnya, jadi ra-nya turun. Harusnya dia berada di atas, gini, ya. Ra dia turunin ke bawah saat dalam keadaan, ya, kasrah. Ya, warakikir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Jadi apabila ra dalam keadaan kasrah, ya, atau ra sukun sebelumnya kasrah, maka dia dibaca apa? Warakiki. Artinya ditarkikkan. Tarkik apa artinya? Ditipiskan, ya. Jadi ditipiskan ra-nya. Kemudian, ya, sekarang takrir. Nah, takrir ini adanya pada huruf ra saja. Adanya pada huruf ra saja. Takrir lugatan secara bahasa, bahasanya maksudnya adalah bahasa Arab, bahwa takrir ini diartikan dengan kata pengulangan atau mengulang. Jadi takrir artinya pengulangan atau mengulang. Jadi misalkan kita ingin mengulang sesuatu, ucapan dalam bahasa Arab, karrir ya akhi, ulangin, maksudnya gitu, ya. Misalkan kita belum jelas penjelasannya, yang dijelaskan Ustadz afwan karrir, ya, gitu, ya. Ustadz afwan karrir, tolong diulangi, gitu, ya. Karrir artinya ulangilah. Karrara yukarriru takriron, mukarrirun mukarrarun, karrir la tukarrir, ya, artinya
mengulangi, ya, mengulang. Jadi takrir dalam bahasa artinya pengulangan. Ucapan ini biasanya disebutkan ketika ada sesuatu yang mungkin belum jelas, kemudian dijelaskan. Dengan apa? Diulangin lagi. Ta'kid, ya. Bermakna ta'kid, ya, fi syai'. Jadi suatu yang dikuatkan. Sedangkan secara istilah, ya, istilah pengucapan huruf, ya, yang disertai dengan bergetar secara berulang pada makhrajnya. Jadi, ya, takrir ini secara istilah kita artikan mudahnya adalah bergetarnya, ya, huruf apa di situ? Huruf ra, ya, bergetarnya huruf ra. Huruf ra, gitu ya. Ra, gitu ya, bergetar. Ra, seperti itu. Ra. Nah, ra, jadi digetarkan banyak. Itu sifat takrir artinya. Oke, ya. Jangan di skip dulu ya. Pembahasan ini belum selesai. Jadi ra, ya, ra, arrah, gitu ya. Jadi bergetar, sesuatu yang diulang-ulang. Ya, atau kita definisikan dengan bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra. Dengan getaran yang, nah ini dia. Dengan getaran yang lembut atau samar. Ya. Kemudian Ibnul Jazari mengatakan, bisa kita lihat di sana yang saya kasih tabel khusus, ya, ucapan wa khulfu fi firqin likasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu, ya, wa khulfu fi firqin likasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Apa artinya? Nah, artinya bisa kita lihat, dan ada perselisihan, ya, nanti kita akan bahas ini khusus pembahasan hukum ra, ya. Yang kita garis bawahi adalah yang paling terakhir. Ya. Jadi firqin, ya, jadi kata firqin ini ada dua ikhtilaf, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Boleh dibaca firqin, ra-nya naik ke atas, fir, nah, gitu ya, atau di kasrah, fir, ya, firqin dengan firqin, dua-duanya benar. Yang kita garis bawahi adalah wa khulfu, nah, wa akhfi takriran, dan samarkanlah huruf ra, samarkan, ya, wa akhfi takriran, getarannya, dan samarkanlah getaran huruf ra idza tushaddadu. Bayangkan, dalam keadaan tasydid saja ra itu harus disamarkan getarannya, artinya dibuang, dihilangkan, ya, tapi tidak dihilangkan sepenuhnya, tetap ada getaran, cuman getaran yang kedua itu disamarkan. Jadi ar-ra, nah, ar satu getar, ar-ra, nah gitu, ar-ra, tidak boleh ar-ra, nah ini, ar-ra, lagi, ar-ra, ini nggak boleh, ya. Yang benar adalah disamarkan, ar-ra, nah gitu, ar-ra, makhrajnya di atas, ar-ra, kasrah, irri, min syarri ma, tidak boleh min syarr. Nah, ini dihilangkan benar-benar, atau dijelaskan syarri ma, ini nggak boleh, disamarkan. Wa akhfi takriran idza tushaddadu, ya, di apa? Disamarkan, ya, disamarkan. Jadi getarannya disamarkan. Kenapa harus ada tetap getaran ini? Ya, setelah saya coba teliti dalam, ya, bahwasanya pengucapan huruf ra, apabila tidak ada takrir getaran, bahasanya getaran yang diulang, berarti getaran yang kedua. Getaran pertama dan getaran yang kedua ini. Yang jadi problem ini getaran yang kedua. Kalau getaran yang kedua ini tidak ada ra-nya, maka orang akan, kita semua ketika membaca ra itu akan fokus berhati-hati dalam getaran. Itu salah sebenarnya. Itu suatu yang keliru. Yang benar apa? Kita berhati-hati pada getaran yang kedua. Jadi getaran yang pertama ar. Nah, ketika kedua ar-ra. Nah, ra tidak ar-ra. Nah, ini yang jadi masalah ketika
getaran keduanya tidak disamarkan. Sehingga apa? Getarannya ya sangat keras sekali dan itu tidak diperbolehkan. Gitu ya. Jadi getaran yang pertama ar. Nah, disamarkan ar. Ar keluarkan. Ar. Kenapa? Biar tidak ya menjadi huruf la nanti. Jadi al, nggak boleh al, nggak ada getarannya juga salah. Jadi huruf ro itu memang bergetar, ya hakikatnya huruf ro ini bergetar, maka tidak boleh dihilangkan getarannya. Ketika dia dalam keadaan sukun, syuf ya, simak dan fokus teman-teman semuanya. Ketika dalam keadaan sukun, ro itu tetap bergetar, ar. Nah seperti itu yang benar, ya ar. Nah itu ar. Ketika dalam keadaan ya bertasjid, getaran yang keduanya itu yang harus kita berhati-hati. Ya, tidak boleh arra. Arra. Nah ini. Ar. Nah, ketika ar. Nah, ini salah. Arra. 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 Tidak boleh arra. Ya, mungkin teman-teman bisa menyimaknya. Soalnya saya coba pakai mic ya biar lebih jelas suaranya. Jadi hati-hati untuk ra-nya ini ya, jangan salah dipahami ya. Mungkin ada beberapa pengajian ya Ustadz ya pengajar tahsin mengatakan demikian. Jadi ra-nya dihilangkan getarannya, disamarkan benar-benar. Sehingga apa? Ya ra-nya nanti jatuhnya ke la. Allah, Allah, jadinya Allah. Tidak boleh Allah. Allah, tidak boleh ra yang benar. Tetap ada getarannya. Ya, tetap ada getarannya. Cuman getarannya dilembutkan atau disamarkan. Demikian begitu ya teman-teman ya. Ini sesuatu yang banyak sekali saya dengar dan saya coba pelajari sehingga saya buat kesimpulan bahwa rupanya seperti ini tuh para imam, para qari'il Quran mereka membaca tanpa menghilangkan pendapat mereka ya yang sudah menjadi qari'il Quran. Kebanyakan di antara para pengajar tahsin, mereka menyelisihi apa yang dibaca oleh para qurra, ya, oleh para qurra, ya Syekh Muhammad Ali, Syekh Mahmud Al-Khusari, Syekh Al-Minsawi rahimahullah, Syekh Abdul Basit Al-Mujawad dan lain sebagainya, itu diselisihi cara ucapannya. Dia punya pendapat sendiri. Seperti contohnya dalam menebalkan huruf, ya so, bu, bu, gitu ya. Ini udah kita bahas, ya. Udah kita bahas pembahasan ini bahwa tidak seperti itu yang namanya menebalkannya. Di sana ada huruf isti'la, ada huruf itbaq. Ini sudah kita bahas ya teman-teman sekalian. Bagi yang ketinggalan pembahasan ini bisa nanti ditonton di channel Al-Futua atau channel daripada Abah Matriha. Insya Allah nanti di sana akan dibahas seputar kekeliruan-kekeliruan tersebut. Baik. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, jadi demikianlah sifat takrir yang bisa kita bahas. Takrir ini tidak dibuang, tidak dihilangkan, tetap diadakan, terutama ketika ra-nya dalam keadaan bertasydid, ya. Jadi ra yang pertama ucapannya digetarkan, kemudian yang kedua itu disamarkan. Oke? Nah, kalau dia hanya dalam keadaan sukun, contohnya Fir'auna. Fir'auna, fir, tidak boleh fir, ya, atau enggak huruf salah, tidak boleh karena kehati-hatian, ini salah, tetap ucapkan salah. Yang salah adalah salah, itu dilamakan roknya, itu diseret, itu yang salah, kesalahan tawallud namanya, bukan kesalahan dalam bergetar, karena kesalahan yang dijadikan sebagai problem ya dalam pengucapan ra ini adalah saat ra-nya dalam keadaan bertasydid, bukan dalam keadaan apa? Sukun. Kalau sukun bukan bergetarnya, tapi tawalludnya. Arsala wa arsala ini salah. Bukan getaran ra-nya, itu tawallud yang digetarkan. Gitu ya, itu bukan karena getarannya. Karena problem masalah takrir berlebihan ini ketika dalam keadaan ra-nya berharakat tasydid. Seperti itu teman-temanku sekalian. Demikianlah pelajaran kita pada malam hari ini.
seputar sifat takrir. Dan tadi poin yang harus kita perhatikan, hati-hati ya dalam pengucapan huruf ra ya teman-teman. Nanti boleh kita coba praktek dalam pengucapannya di surah Al-Lail insyaallah. Di surah Al-Lail ini kita akan fokuskan beberapa pelajaran. Salah satunya adalah hamzah bengkok ya. Bukan hamzah sebenarnya ya, kita sebut dengan alif ya. Alif bengkok. Biasanya orang kita di beberapa pelosok ya daripada kampung, daripada daerah mengatakan hamzah itu alif, alif itu hamzah, padahal berbeda ya. Alif ya alif, hamzah ya hamzah. Hamzah berharokat, kalau alif tidak gitu ya. Jadi di sini ya kita coba luruskan bahwa alif ya ada lurus, ada bengkok. Tapi kalau hamzah tetap dalam keadaan kepala ain gitu ya. Kepala ain. Nah, di alif bengkok fungsinya apa Ustaz? Sama seperti alif lurus. Apa itu? Memanjangkan. Kalau dia setelahnya ada huruf ya, maka bisa jadi nanti panjangnya lebih. Namun tidak ada dalam Al-Qur'an ya. Yang ada adalah alif lurus. Ar-Rahman ya. Jadi kalau dibaca Ar-Rahman panjang kalau dia waqaf. Namun kalau alif bengkok tidak ada setelahnya ya. Maka bacanya seperti maqtabi'i biasa. Oke. Kita akan bacakan, saya akan bacakan terlebih dahulu, disimak baik-baik teman-teman sekalian, dan nanti di setiap ayatnya saya berikan penekanan yang harus diperhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini huruf ra, hati-hati ya. Bismillahir. Nah, ada getaran kan? Bismillahirrah. Nah, baru rah. Rah, tidak boleh rah. Nah, rah. Nah, ketika rah. Nah, ini salah. Maka rah, 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 rah. Ketika masuk Bismillahir. Nah, getar. Hir, getar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Hati-hati huruf ga ya, ga. Sudah kita bahas, dia huruf isti'la, namun dia huruf infitah juga. Jadi suaranya menebal, ya. Bagian pangkal lidahnya katup suaranya membuka, jadi melepas. Dia memiliki sifat apa? Infitah. Yal, dibuka ini. Yal, suaranya naik, ininya turun. Yal, nah, gitu ya. Wal-laili idza yaghsha. Tidak boleh nggak boleh ya, ini yang terlalu berlebihan. Katakan banyak di antara pengajar atau guru tahsin, mereka malah menyelisihi cara bacanya qari-qari yang sudah baik bacaan Al-Quran ya. Dengan tadi ya, kurang mengerti dan pahamnya mengenai makhraj dan juga mengenai sifat ya teman-teman sekalian. Fokus ya. Wal-laili idza yaghsha. Suaranya menebal ya, katup suaranya menutup, membuka. Jadi suaranya ke atas naik, katupnya membuka. Ya ghairil mau. Tidak boleh ghairil mau. Tidak boleh mau. Ya mau, tidak boleh. Tapi mau gitu ya. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Sa, hati-hati sa dengan
sya. Sa turun ujung lidahnya, sya naik ke atas. Ya sya, 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 sya dengan sa, sya, sa, sya, sa, gitu ya. Inna sa'yakum la syatta. فأما من أعطى واتقى أعطى turunin naikin ke atas gitu ya. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى husna. Ingat huruf dhammah ditarik. Gitu ya. Husna. Wa saddaqa bil husna. Fasanu yassiruhu lil majukan bibirnya. Tarik. Yus gitu ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Sekali lagi. Fasanu yassiruhu lil yusra. Seperti itu. Wa amma man bakhila wastaghna. Bakhila. Tidak boleh bakhila. Tidak ya. Bakhila. Jelaskan setiap hurufnya. Wa amma man bakhila wastaghna. Jadi dibuka ininya ya. Taghna. Tidak boleh taghna. Hati-hati ya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Tarik. Tadi pertama yusra, kedua usra. Ya, hati-hati ya. Ini sering sekali terjadi kesalahan karena apa? Huruf atau ayat yang mutasyabihat. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga pernah sampaikan ya di awal dari surah Ali Imran bahwasanya ya muhkamatun mutasyabihat. Di sana ada ayat-ayat tentang muhkamat ya hunna, kemudian ada juga ayat-ayat mutasyabihat. Ya, in mutasyabihat itu ayat-ayat yang mirip-mirip, yang samar. Fasanu yassiruhu lil usra. Wa ma hati-hati. Wa tarik. Wa ma hati-hati. Tidak boleh go-nya maju, nggak boleh go-nya maju. Dia suaranya aja yang menebal. Bibirnya tidak monyong, ya, tidak maju ke depan, tidak mencucu ke depan. Wa ma ya, tidak boleh tidak ditarik. Menebal, ke atas. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tekan syiddah. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alayna lal huda. Inna alayna lal huda. Lal hu. Keluarkan. Hu dari mana? Dari tenggorokan. Mesti ingat huruf H. Ya. H ini di mana makhrajnya? Di bawah zakun kita. Kalau yang akhwan 4 jari di kelingkingnya.
taruh di leher, di kelingking sini. Tidak terlalu ke bawah sini ya. Ini salah ya di sini. Wa inna lana lal akhirah wa inna lana lal akhirata wal ula wa inna lana lal akhirata wal ula. Seperti itu. Nah, demikian surah Al-Lail kita bagi dua ya, karena surahnya panjang 21 ayat, maka kita bagi dua sampai ayat ke-13 saja ya. Baik, teman-teman sekalian, itu yang harus kita fokuskan beberapa poin ya. Huruf gha ya, huruf usri, dhammahnya ditarik lagi ya, setiap huruf apa namanya? Setiap huruf dhamma setelahnya sukun jadi ditarik. Hus, yus, rus, kemudian huruf gha, huruf kha, ini kita fokuskan di surah Al-Lail ini ya, karena memang banyak sekali kalau kita bahas pembahasannya. Kemudian ada hamzah a ke atas, a dari bawah ke atas ya. Sekarang saya coba akan bacakan dari awal sampai akhir dengan sekali bacaannya. Isma'u jayidan, teman-teman nanti bisa mengikuti bacaannya ya. Saya akan berikan jeda, jadi teman-teman bisa mengikuti ya bersama-sama. Kita baca isti'adzah dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu, nanti teman-teman saya berikan jeda ya untuk mengulang. Wal-laili idza yaghsha. Silakan. Wan-nahari idza tajalla. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى. Ingat koknya dibuka. Oh, tidak boleh menutup. Tidak boleh. Wasaddaqa bilqa. Wasaddaqa bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa kazzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda.
Inna alaina lal huda. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Alhamdulillah. Demikian surah Al-Lail yang kita bagi menjadi dua bagian. Kita akhiri tadi di ayat ke-13. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan selesaikan di surah Al-Lail ini sampai ayat terakhir ya. Baik, untuk selanjutnya saya ingin mengecek dari bacaan teman-teman. Tafadhol, Pak Lukman. Dibuka kameranya. Untuk yang kedua, dibuka kameranya. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. A'udzu billahi minasy Dari A. Tidak boleh O. A. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha. Jangan lain. Lail. Wallaili idza yaghsha. Wan nahari idza tajalla. Tasdid. Qul a'udzu bi rabbin nas. Wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Iya, jayyid. Bagus. Hati-hati Pak Lukman. Nun tasdidnya jangan lupa ditahu. Ya. Ya, siap Ustaz. Syukur Ustaz. Nah, huruf tebal tipisnya juga. Ya, Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga Allah lancarkan lagi. Amin. Yang kurang baca. Amin. Tetap istiqomah Pak Lukman. Amin. Ya, siap. Assalamualaikum. Selanjutnya kepada akhina Safrudin, silakan. Safrudin, bacakan ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kita tolong dibaca ayat 4 sampai dengan ayat 6. Mewujud Pak Safrudin? Oke, kalau tidak ada kita lewati dulu, nanti kita panggil lagi Pak Safrudin ya. Kalau sudah ada nanti bilang hadir aja di audionya. Selanjutnya saya minta kepada akhina Muhammad Arif. Tafadhal. Muhammad Arif. Iya Ustadz. Ini tadi ayat berapa tadi Ustadz? Ayat 4 sampai dengan ayat 6. Inna sa'yakum. Oh iya, baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mulutnya kasih lihat mulutnya. Apa Ustadz? Oh, mulut. Nah. Inna sa'yakum lasyatta fa amma man aqqa. Mulutnya inna sa'. Coba diturunin lagi kameranya. Oh ya Ustadz. Nah. Inna sa'yakum lasyatta
Fa amma man a'ta wattaqa. Nah, jangan a. Lihat saya mulutnya ke samping. A, Oh ya. senyum. A. Ah, Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma, lihat saya. Fa amma man a'ta. Oh ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa Nah, begitu dulu. saddaqa bil husna. Bil husna. Bil husna. Majuin bibirnya. Husna. Husna. Hus. 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 Senyum. Hus. 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 Belum itu belum. Hus. Hus. Oh. Hus. Mana Ustaz? Agak susah Ustaz. Masih kaku, ya. Iya. Majuin dulu. Hus. Hus. Nah, seperti itu. Ya. Lagi. Hus. Antum tahu kertas? Ya, Kertas Ustaz. itu kalau lurus saja, ya. Ketika mau dibengkokin dia akan miring terus, nggak beraturan. Tapi kalau sudah dipaskan, lipatannya. Kemudian ketika sudah dibuka lagi, diluruskan kan masih ada bekas lipatannya. Makanya bibir atau pelafalan kita makhraj, ya ketika memang sudah punya caranya ngepas begitu ya, nanti akan mengikuti alurnya. Wasaddaqa bil husna. Nanti nggak usah terlalu ngebuka kalau udah pas ya. Wasaddaqa bil husna. Hus. Tidak harus hus sekarang ya, dilipat dulu biar kenceng. Ya, dikasih tanda dulu ya jalurnya bagaimana cara lipatnya. Jadi dibuka dulu mulutnya. Wasaddaqa bil husna. Lagi. Fasaddaqa bil husna. Seperti itu. Ya, barakallahu fikum Akhina Arif. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang ya. Nanti latih-latih lagi baca Qur'annya. Oke? Ya, syukron Ustaz. Ya, wa iyyaka. Selanjutnya kepada Akhina Bagas. Silakan. Akhina Bagas, tafadhal. Nah, ayat ke-7. Maaf, Ustaz, videonya nggak kelihatan ya, Ustaz. 7 sampai dengan 9. Tafadhal. Videonya nggak bisa kelihatan, nggak apa-apa, Ustaz? Dibuka. Untuk yang ikhwan dibuka kameranya. Biar istifad bagi yang akhwatnya. Silakan. Kelihatan, Ustaz? Ya, silakan. Nggak kelihatan ya, Ustaz? Enggak kelihatan. Itu antum pakai background. Oh iya, Ustaz, bentar, Ustaz. Nah, silakan akhi. Tafadhal. Ayat ke-7 sampai ke-9. Langsung, Ustaz. Naam. Fasanu yassiruhu lil yusra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasanu yassiruhu lil yusra. Tarik. S. Fasanu. S. Fasanu. Ada desisnya. Sofir. Fasanu. Fasa S. Ya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil
Wa kadzdzaba bil sekali lagi wa kadzdzaba. Wa kadzdzaba bil husna. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Bagus ya. Semoga Allah Barakallahu sempurnakan fikum, Ustaz. lagi yang kurang bacaannya. Amin. Ya, Bina Amin, Bagas. Ustaz. Tetap Terima kasih, Ustaz. istiqomah. Ya. Ya, Ustaz. Baik, selanjutnya kepada Ina Eko Rusmanto. Tafadhol. Ayat 10 sampai dengan ayat 13. Ayat 10 ya Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kameranya turunin lagi Pak Eko. Fasanu yassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Ulangin lagi. Wa ma yughni. Tarik langsung. Yughni. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Jayid. Hati-hati yugninya ya, jangan apa namanya? Dilembutkan enggaknya. Yugni, yugni. Jangan yugni, jangan yugni, tapi langsung tarik. Yugni, Jadi standarnya gini. Wa ma yugni, yugni, jangan yugni. Jadi gaknya tidak maju bibir, ya. Nah, syukron Ustaz. Ya, di belakang ada engkong ya. Salam buat engkong ya. Kong. Semoga sehat terus engkong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Panjang umur engkong ya. Semoga bisa berjumpa kembali. Amin. Syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya dari min awal ya, dari 1 sampai 3. Untuk yang akhwat, saya minta kepada Anis Fauzia. Tafadhal. Khufina Anis Fauzia. Syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Ingat, sebentar. Ujungnya jangan ditekan. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi huruf maddin bil hawa'i tantahi. Di bab makhraj kita bahas bahwa alif itu atau mad jangan ditekan di ujungnya. Karena dia alif bukan hamzah. Jadi jangan ida tajalla la ngalir. La wan nahari idza tajalla, gitu ya. Wasyamsi wadduhaha wadduha wallaili idza saja. Tidak ditekan, gitu ya. Diulangin lagi, silakan. Silakan. Ya, wan nahari iza tajalla ma khalaqaz zakara wal unsa. Iya. Jangan Aja Ustaz ya. Jangan Ulangin lagi.
Wa ma khalaqal dzakara wal untha. Nah, begitu. Dilembutkan di ujungnya ya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacanya ya. Dan Allah istiqomahkan terus. Istiqomah belajar ya. Nah, Jazakallah khairan Ustaz. ya, iya, selanjutnya kepada Mega, silakan. Tina Mega. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'yukum lasyatta. Sa'ya. Inna sa'yukum lasyatta. Bukan sa'yukum, sa'yakum. Ya. Astagfirullah. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Fa'amma man Fa'amma man a'ta wattaqa. Yang terlalu panjang. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Wa saddaqa bil husna. Wa saddaqa bil jangan bil husna. Iya, sekali lagi wa saddaqa bil husna. Jayyid, barakallahu fiki ya. Bagus. Hati-hati ya di huruf mim tasydidnya. Bacanya ditahan. Pokoknya semua mim tasydid, semua nun tasydid ditahan baca ya. Mega, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya ya. Barakallahu Amin. Syukran Ustaz. Iya. Selanjutnya kepada Sumyani, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasanu yassiruhu lil yusra. S-nya lil jangan yus ngalirin. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma bakhila wastaghna. Jangan tal lagi. Wa amma bakhila wastaghna. Wa kadzdzaba bil husna. Bagus. Ulangi lagi wa kadzdzabanya. Wa kadzdzaba bil husna. Nah, bagus. Barakallahu fiki. Bismi. Semoga Allah sempurnakan, Allah sempurnakan lagi kurang dari bacaan ya. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, semoga bisa istiqomah terus belajar yang konsisten. Insya Allah. Amin. Amin insya Allah. Akan lebih sempurna lagi. Amin. Tetap ya istiqomah bisa. Iya Ustaz. Baik, selanjutnya Fitria Handayani, silakan. Tina Fitria. Ada. Ya, silakan baca. Fitri. Dulu ya. Silakan. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Bagus. Sekali lagi, wa inna lana. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Nah, bagus. Begitu bacanya, Masya Allah. Tenang, hurufnya jelas. Tadi hanya kha-nya saja tadi kurang jelas. Pas yang kedua baru lebih bagus lagi. Ya, tapi istiqomah. Fitri, ya, semoga Allah perbaiki lagi, Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Konsisten terus belajar ya. Barakallahu fiki. Ya, terima kasih Ustaz. Selanjutnya, tafadhal Pak Syafruddin. Wa amma man a'ta. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tafadhal. Benar. 5 sampai ke 8. Sampai 8 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna. Kok-nya jelaskan. Wa amma man bakhila wa amma man bakhila wastaghna. Jangan tahu. Jadi naik suaranya, pangkal lidah membuka. Tahu. Tidak tahu. Tahu. Mulutnya tidak tahu, tapi tahu. Tidak tahu. Gitu ya. Sekali lagi. Wa amma man bakhila wastaghna. Barakallahu fikum. Dan teman-teman perhatikan di huruf nun ketemu ba, ya. Di sana ada 2 cara baca, ya. Bisa membacanya dengan ya merapatkan 2 bibir, ya. Merapatkan 2 bibir atau merenggangkan. Disebut dengan fujah, ya, fujah atau merapatkan dengan rapat. Ya, jadi pendapat yang paling kuat adalah dengan membuka, memberikan celah, tidak merapatkan. Ya, wa amma tidak tapi ini sudah saya jelaskan di beberapa kelas tahsin, ya. Khususnya di kelas guru-guru, di sana ada Nina Anis, ya. Saya sudah jelaskan waktu itu bahwa tidak dibacanya dengan dirapatkan, ya, tapi diberikan celah, gitu ya. Syafruddin tadi masih bacanya dirapatkan. Itu pendapat, ya, boleh dipakai, tapi pendapatnya lebih lemah daripada dengan merenggangkan. Khusus untuk bab itlaq. Nanti kita akan bahas tuntas. Insyaallah setelah pembahasan makhraj kita masuk bab hukum tilawah. Sana ada idhar, ada iqlab, ada idgham, ada ikhfa dan lain sebagainya. Ya. Secara gampang, secara tuntas insyaallah kita akan bahas
Begitupun dengan ikhtilaf pengucapan. Oke, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacanya. Anda Syafruddin. Syukran Ustaz. Ya, selanjutnya kepada ada yang belum? Oh, naam, Nurul Abdillah, silakan. Nurul Abdillah. Naam. Ayat berapa ya tadi? Ayat ke-9 sampai ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tarik cepat. Lil us. Fasanuyassiruhu lil usra. Jangan ru, ra. Saya ra. Fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Sekali lagi, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Nah, begitu baca. Barakallahu fikum. Siapa nih manggilnya? Nurul apa Dila? Dila. Baik. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya Dila ya. Ya, amin. Jadi ra-nya hati-hati, tidak boleh ru, ra. Dibuka. Iya, dia bukan itbaq. Sifat itbaq artinya menutup. Ru, bukan ru, tapi ra. Dibuka. Gitu ya. Qa, tidak boleh qu. Nah, ini yang sudah kita singgung, tapi kita bahas lagi sedikit ya mengenai cara mengucapkan huruf ditambah dengan sifat. Alhamdulillah teman-teman sekalian, sudah selesai pembahasan kita, pelajaran kita pada malam hari ini. Jadi kita awali dengan membahas membahas tentang sifat takrir ya, dan beberapa penekanan yang harus diperhatikan di sifat takrir ini ya. Ini hati-hati, kebanyakan ini salah membacanya dan salah mengerti ya. Membacanya salah, memahaminya juga salah, ini hati-hati. Ada yang memahaminya sudah baik tapi mengucapkannya belum. Ada yang mengucapkannya sudah baik ya, tapi memahaminya ini kadang keliru ya. Jadi tadi saya berikan penekanan bahwasanya ra ini singkatnya adalah ketika dalam keadaan tasydid. Nah, getaran yang kedua ketika pengucapan kata ra, nah itu hati-hati, tidak bergetar ra, tapi disamarkan ar-rah gitu ya. Ar getar, ar-nya ar-rah ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya ya sebelum ditutup silahkan ya. Saya kembalikan kepada khas pembahasan kita, dan tadi insya Allah sudah selesai. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan bagi yang mau bertanya, saya kembalikan kepada khas. Nah, silakan. Terkait hukum takrir ini, sifat takrir, berarti kalau misalnya getarannya berlebih ini bisa termasuk ini ya Ustadz, takalluf ya Ustadz. Jadi harusnya kita membaca santai-santai aja gitu ya Ustadz. Nah. Cukup Ustadz. Syukran, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya, Awi. Ya, tentang takrir ya. Jadi takrir ini gimana tadi pertanyaan? Kalau getaran rohnya berlebih itu termasuk takalluf Ustadz. Jadi harusnya kita membaca Al-Quran santai saja, tidak tegang gitu. Tidak terlalu memperhatikan. Cara membaca Al-Quran yang baik dan benar adalah membacanya dengan tidak ditakallufkan, tidak dita'asufkan, ya, tidak dilebih-lebihkan, tidak diberat-beratkan. Ya, bagaimana bacanya? Bil lutfi bin nutqi, dengan lembut. Itu sudah benar bacanya dengan lembut. Adapun kesalahannya ketika roknya ini berlebihan, Ustaz, maksudnya kesalahan apa?
ini adalah kesalahan khafi, bukan kesalahan jali, ya, kesalahan khafi. Dan khafi ini tidak menjadikan kesalahan itu merubah arti, ya, merubah arti makna daripada Al-Quran tersebut, ya, jadi tidak merubah khafi. Namun kalau khafinya terlalu banyak, ini dikhawatirkan, ya, yang namanya berlebih pasti tidak baik, betul. Jadi bacanya dilembutkan aja, Bismillahirrahmanirrahim, tapi tetap hukum-hukum yang memang harus ditekan bacanya, seperti huruf-huruf syiddah, gitu ya. Kenapa ra ini tidak terlalu ditekan banget? Karena dia bukan huruf syiddah, dia huruf tawassud, ya. Makanya dia dibacanya pertengahan antara ditekan dengan dilepas suaranya. Jadi bacanya bagaimana? Pertengahan antara itu, ya. Jadi ra-nya tata caranya digetarkan, ya, tapi tidak berlebihan, tidak besar ya getarannya, atau tidak jelas getaran. Wa akhfi takriran idza tushaddad. Bismillahir, getar, ra baru samar. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim, tidak hirrahmanirrahim. Seperti itu. Demikian akhirnya pertanyaan yang bisa saya jawab. Allah Ta'ala alam bisawab. Tadi kan pada saat menyebut pembacaan surat Al-Lail ayat 11 itu, wama yughni, bukan 11, ayat 8 ya. Wama mambakhila wastaghna. Saya berusaha untuk tidak merapatkan, tapi terdengar suaranya malah jadi tebal ya. Itu cara pelapasan yang benar itu seperti apa, Ustaz? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk memperbaiki bacaan tadi yang salah ya, tahsinnya salah, itu metode yang pas itu seperti apa? Nah, makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk mengucapkan yang benar, yang baik dan benar, baca untuk iqlabnya, ya. Kalau zaman saya belajar waktu itu diberikan pensilnya di mulutnya sini. Jadi renggangnya malah agak terlalu lebar, ya. Nah, saya waktu itu coba lagi pakai kertas, ya. Jadi gini, giginya merapat sedikit gini, bibirnya merenggang. Ya, rasakan bahwasanya hurufnya itu menipis, semuanya ditipiskan. Jadi giginya ya yang merapat. Nah, ini kalau saya buka ya. Nah, giginya nih, ya. Nah, sehingga bibirnya tidak merapat. Tapi kalau bibir merapat, giginya membuka. Ya, giginya membuka gini. Ada celah gigi. Tapi kalau giginya merapat, bibirnya tidak. Wa amma giginya, ya. Tapi giginya tidak rapat. Ya, menganggar apa bahasanya ya? Mengambang bacanya ya. Wa amma. Jadi mau seakan-akan mau merapatkan gigi, bukan merapatkan bibir, tapi merapatkan gigi. Nah, disitulah nanti bibirnya telat untuk merapat. Itulah yang benar. Jadi seperti ini. Wa amma. Nah, giginya dulu. Wa amma. Seperti itu. Tipiskan suaranya. Terus bagaimana untuk mengoreksi bacaan yang kurang dari bacaan kita? Nah, kalau video ini direkam, ya nanti Bu Sumi bisa mendengarkan bacaan Bu Sumi, ya khusus masalah tahsin yang tadi dibahas, ya bisa Bu Sumi lihat di channelnya Al-Futwa. Jadi poin apa saja sih tadi yang kurang dari bacaan saya, atau
bisa teman-teman merekam sendiri ya ketika kita belajar saat ini. Jadi poin apa sih tadi yang dibenarkan oleh Ustadz itu saja poinnya dulu. Nah, dan itu harus jangan sampai lupa gitu ya. Diingat-ingat kalau bisa nanti ketika baca lagi pekan depan ya jangan sampai kurang. Ada salah satu contoh, satu contohnya aja ya. Tadi ada Bu Fitri ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya tebal baca tipis baca tebal, berantakan sekali. Tapi tadi saya dengar bacanya sudah baik. Ya, alhamdulillah ada perubahan. Ya, karena poinnya, misalkan hari ini, saya difokuskan sama Ustadz, poinnya bacanya ini ya, yang salah. Nah, maka ini harus diperbaiki. Pekan depan ada perbaikan lagi. Ini udah bagus, alhamdulillah nggak ditegur sama Ustadz kesalahannya. Berarti yang ini ya poin saya yang kurang. Kayak gitu Bu Sumi. Catat ya kesalahannya apa dan terus diperbaiki. Terutama ya terakhir nih pesan saya mungkin sebelum ditutup dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pekan depan. Jadi teman-teman sekalian biasakan setelah belajar jangan langsung ditutup Al-Qur'annya, ditutup videonya, maksudnya udah nggak diulang-ulang lagi ya catatannya. Tapi setelah belajar ini teman-teman semuanya sempatkan waktu 5 menit saja ya maksimal itu ya maksimal 5 menit ya untuk mereview semua pelajaran yang tadi dibahas di otaknya ya, merenung sedikit, diem ya, tadi poinnya ini dari Ustadz ya, ini yang ditekankan, bacaan saya tadi yang dikoreksi, kayak gitu ya, direnungkan. Kalau punya catatan dicek lagi catatan gitu ya. Kalau tidak punya catatan, diingat-ingat ya materi yang tadi disampaikan apa. Jadi sebelum ya kita berpindah dengan melakukan aktivitas lain, jadi itu kalau bahasa Arabnya itu disabbitu fi dhihnikum. Jadi untuk menguatkan apa yang kita pelajari itu di kepala kita. Gitu ya. Jadi ini kan masih ngambang nih pemahamannya, masih mereka-reka, kayak gini kayak gitu. Nah, ntar dikuatkan lagi setelah belajar ini ya, direnungkan lagi, kayaknya kayak gini dia ada yang kurang. Nah, nanti itu bisa dipertanyakan pada pertanyaan pertemuan kita yang akan datang. Jadi bisa ditanya, Ustadz pada pertemuan kemarin pembahasannya ini Ustadz, kayaknya saya mau bertanya mengenai ini nih, kayak gitu. Itu Bu Sumi ya. Jadi terus belajar istiqomah, insya Allah lama-lama bacaan kita ya akan lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Atas semua pertanyaan dari teman-teman. Semoga Allah istiqomahkan kita dan Allah berikan kemudahan bagi kita dan Allah berikan umur panjang bagi kita untuk terus kita bisa berjumpa dan bersilaturahmi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar hanya milik Allah dan kurang lebih kejahilan dan kekurangan diri saya. Mohon maaf ya atas ucapan saya, mungkin ada yang menyakiti hati, mohon dimaafkan ya. Adapun yang benar mohon diterima dan diamalkan. Barakallahu fikum jami'an. Nasallallahu ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan wa lisanan dzakiran wa khasyian. Saya kembalikan kepada khasnya untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kami semua pada hadirin yang sudah datang pada kajian online hari ini. Semoga ilmu yang sudah diberikan kepada kita bisa bermanfaat untuk kita pribadi dan bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya pada kajian online kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara memohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.